Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun wal mu'minun, ikhwani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik untuk bisa bermajlis ilmu, untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu, untuk mendengarkan kalamullah, untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini semua tanda bahwa Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan ia dalam masalah agama. Ikhwani rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang antum ketahui bahwa pembahasan kita di kajian kali ini yaitu tentang satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita renungkan, yaitu apakah Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal-amalku selama ini? Kita beribadah kepada Allah, puasa, salat, sedekah, haji, umrah, banyak amal-amal soleh yang Allah mudahkan untuk kita. Berdakwah, guru mengaji, bermajlis ilmu, baca Al-Quran, menghafal Quran, talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Allah mudahkan kepada kita, Allah mudahkan untuk kita beramal soleh. Pertanyaannya adalah, apakah amal kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Ini yang paling penting yang harus kita pahami. Pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan. Ikhwani rahimakumullah jami'an, untuk memulai pembahasan ini, ana akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah mengatakan, dan mereka orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. yakni mereka orang-orang yang telah
berbuat sesuatu atau mereka orang-orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka merasa takut. Tatkala mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala, apakah amal mereka sia-sia atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamar dan orang-orang yang mencuri? Artinya kenapa mereka takut? Bukankah mereka ahli ibadah? Kenapa mereka takut? Yang seharusnya takut adalah orang-orang yang bermaksiat, yang minum khamar, yang mencuri. Tapi mengapa mereka takut? Mereka ahli ibadah. Apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, la ya binta Siddiq. Bukan demikian, wahai anak Siddiq. Walakinnahumul ladzina yusumun wa yusallun wa tasaddaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yaqbalallahu minhum. Tetapi mereka takut Allah tidak menerima amalnya. Itu maksudnya mereka takut, artinya mereka takut Allah tidak menerima amal solehnya. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Kata Nabi SAW, padahal mereka itu orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan. Orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan. Tetapi mereka takut apakah amal mereka diterima atau tidak. Apalagi orang yang sudah malas-malasan gitu kan. Orang yang sungguh-sungguh cepat-cepat dalam kebaikan, takut amal ditolak apa tidak, apalagi yang malas-malasan. Karena itu Allah berfirman di ayat berikutnya dalam surah ini juga, Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka tadi yang beramal soleh dan merasa takut apakah amalnya terima atau tidak, Allah mengatakan mereka justru orang-orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan dan mendahului yang lainnya dalam kebaikan. Siapa yang maksud di sini? Siapa pertama sekali di sini maksud? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa kana ashabun Nabi SAW, dan dahulu sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mujtahidun, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Walaupun demikian, yakhshawna an tahbata a'maluhum. Mereka khawatir amal mereka sia-sia, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan perkataan salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Beliau mengatakan, "Lau a'lamu anna Allah taqabbala minni raka'ataini ahabbu ilayya minad dunya wa fiha." Kata Abu Darda, sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar, mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku tahu bahwa amalku diterima 2 rakaat saja amalku diterima, dan aku tahu ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Menunjukkan bagaimana berharapnya para sahabat amalnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan takutnya mereka amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah beliau mengatakan demikian, kalau seandainya aku mengetahui 2 rakaat saja amalku diterima oleh Allah SWT, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lalu beliau mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya, perhatikan, Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Sedikit cerita tentang sahabat yang mulia ini, Abu Darda. Semoga Allah meridhai beliau. Abu Darda terkenal sahabat yang paling semangat beribadah. Beliau adalah salah seorang penghafal Quran secara sempurna di masa Nabi SAW. Dan beliau di antara sahabat dari golongan Ansar yang paling terakhir masuk Islam. Disebutkan oleh beliau, kalau tidak salah riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan, kuntu tajiran. Dahulu aku seorang pedagang sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Dan setelah aku masuk Islam, maka aku pun berusaha menggabungkan antara tijarah dan ibadah. Artinya dia berdagang dan juga beribadah. Tetapi beliau tidak bisa menggabungkan itu, sehingga beliau pun fokus untuk ibadah. Sehingga beliau ini pun menjadi orang yang mungkin bisa dikatakan sedikit mengabaikan keluarganya, karena fokus untuk apa? Ibadah. Dan ini juga ditegaskan oleh riwayat Muslim, riwayat Bukhari, bahwasanya suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Maka ketika sampai di rumah itu, Salman melihat istrinya Abu Darda. Dan ini kejadiannya sebelum turunnya ayat tentang hijab. Maka kata Salman kepada istri Abu Darda, Masya Nuki, kenapa kamu seperti itu? Yang pakaiannya tidak indah pakaiannya atau acak-acakan begitu. Bukan kebiasaan orang Arab demikian, apalagi kalau menerima tamu. Tetapi istri Abu Darda acak-acakan pakaiannya. Kata Salman Al-Farisi bertanya kepada istrinya, Masya Nuki, kenapa kamu seperti itu? Apa jawaban istri Abu Darda? Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu itu, yakni suaminya Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Tidak ada kebutuhan dia untuk dunia. Kata istrinya kepada Salman, sesungguhnya saudaramu itu, siapa itu? Abu Darda, suaminya sendiri, dikatakan laisa lahu hajatun fid dunya. Tidak ada kebutuhan bagi dia untuk hidup dunia ini. Artinya istrinya pun itu bagian dari dunia. Terserahlah istrinya mau pakaiannya bau bawang gitu loh kan, mau pakaiannya tidak bagus, tidak masalah. Yang penting dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu sifatnya oleh istrinya. Betul-betul ibadah saja. Tidak peduli dengan kondisi apa, istrinya pakaiannya bagus atau tidak. Lalu datanglah Abu Darda menemui Salman Farisi. Fasona'alahu ta'am. Maka Abu Darda membuat makanan untuk Salman Al-Farisi. Faqal, maka berkata Abu Darda kepada Salman, kul fa inni sha'im. Wahai Salman, makanlah, aku puasa. Kata Salman, wallahi ma ana bi'akil hatta ta'kul ma'i. Demi Allah, aku tidak akan makan sampai kamu makan bersamaku.
Kata Abu Darda, "Ana shaim, aku puasa." Apa kata Salman? "Aftir, berbuka puasa. Pokoknya harus makan bersamaku." Maka makan Abu Darda. Falamma kana al-lailu, maka ketika sudah malam, maka Salman pun menginap di rumahnya Abu Darda. Ketika mulai malam, di awal malam, Abu Darda pun terbangun untuk ingin sholat malam. Maka kata Salman, "Nam, tidur lagi kamu, jangan sholat malam, tidur lagi." Kemudian tidak lama, nggak 1 jam gitu ya, terbangun lagi Abu Darda, Abu Darda. Kata Salman, "Nam, tidur kamu, jangan sholat malam dulu, tidur." Maka dia pun tidur. Sampai pada akhir malam, maka Salman pun membangunkan Abu Darda dan mereka pun sholat malam berjamaah berdua. Lalu Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Inna rabbika 'alaika haqqan wa nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqan." Kata Salman kepada Abu Darda, "Sesungguhnya engkau punya hak kepada Allah, atau engkau punya kewajiban kepada Allah, dan engkau juga punya kewajiban terhadap istrimu. Engkau juga punya kewajiban terhadap dirimu. Maka berikanlah segala sesuatu itu haknya masing-masing." Artinya Allah punya hak dari kita, istri kita punya hak dari kita, bahkan diri kita pun punya hak dari kita sendiri. Tidak boleh kita sia-siakan. Maka berikan haknya itu sesuai porsinya, masing-masing diberikan haknya. Setelah subuh, Abu Darda bertemu Nabi SAW dan menceritakan kondisi itu. Apa kata Nabi SAW? "Shadaqa Salman." Salman benar dalam hal itu. Di sini menunjukkan bahwa poinnya Abu Darda adalah ahli ibadah, sampai tidak ada kebutuhannya untuk perkara dunia. Dan beliau terkenal, ya kalau bahasa kita, guru ngaji, ahli qiraah, muqri di Damaskus. Banyak ya tabi'in yang mengambil bacaan Al-Quran dari Abu Darda. Semoga Allah meridhai para sahabat yang lainnya. Kana Amir bin Abdullah, abid zamani. Ada seorang kibarut tabi'in, jadi pemuka para tabi'in, ulamanya para tabi'in. Di antaranya yang bernama Amir ibnu Abdullah. Baka fi maradhi mautihi. Ketika beliau menangis ketika sakit, yang sakit itu membuat beliau wafat. Tsumma qila lahu. Lalu orang-orang yang sekitar beliau mengatakan, "Ma yubkika wa anta kadza wa kadza." Wahai Amir, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau kadza wa kadza, ahli ibadah, engkau seperti orang ahli sedekah, ahli puasa, menjaga lisan, ya, tawadhu dan segala macam. Bahkan beliau disebutkan bahwa beliau juga ahli baca ahli Al-Qur'an. Ya. Kenapa engkau menangis? Apa yang kau takutkan? Engkau ahli ibadah. Apa kata beliau? Jawabannya sama seperti Abu Darda. Seperti Abu Darda. Beliau mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa maksud orang bertakwa di sini? Maksudnya adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya ada seorang tabi'in berkata, "Laqitu Al-Bara' bin Azib." Aku pernah berkata atau aku pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib. Qultu lahu. Kemudian aku katakan kepada sahabat ini,
tuba laka sahibtan Nabi SAW wa bay'atahu tahta syajarah. Kata orang ini kepada Al-Bara' bin Azib, sungguh bahagianya kamu, sungguh senangnya kamu. Engkau adalah orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Artinya engkau adalah sahabat Nabi SAW. Dan engkau telah berbaiat di bawah pohon. Ini mah ketika masuk Islam, yakni berbaiat kesetiaan terhadap Islam dan seterusnya. Artinya ada kemuliaan bagi sahabat ini, sahabat Nabi SAW. Maka berkata Al-Bara' bin Azib kepada orang ini, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, innaka la tadri ma ahdatsna ba'da. Wahai anak saudaraku, kamu tidak tahu apa yang kami lakukan setelah beliau wafat. Juga ada riwayat dalam Sahih Bukhari dalam bab al-istikhlaf, yakni kepemimpinan, disebutkan bahwa Umar bin Khattab, khalifah ketika itu, berkata kepada anaknya yaitu Umar, Abdullah bin Umar, ya, ini Abdullah, berkata kepada anaknya yaitu Abdullah. Apa beliau katakan? Wadittu anni najautu minha. Wahai Abdullah, sungguh aku ingin sekali selamat darinya. Dari apa? Al-khilafah. Dari yakni kepemimpinan beliau. Dan beliau ketika dibunuh dan sebelum wafat beliau mengatakan demikian. Aku ingin selamat dari jabatanku ini. Karena jabatan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, aku ingin sekali selamat dari jabatan ini, jabatan khilafah. Kafafan la li wa la alai. Selamatnya bagaimana? Kafafan la li wa la alai. Artinya semoga saja kebaikan-kebaikanku dalam memimpin itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan, sehingga tidak ada tidak ada beban di akhirat. Karena kita tahu siapa Umar bin Khattab, pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang wara', pemimpin yang zuhud. Beliau khalifah, ketika beliau meninggal punya hutang. Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau meninggal punya hutang. Allahu Akbar. Beginilah orang-orang yang saleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang alim, orang-orang yang punya khasyah kepada Allah Tabaraka, takut Allah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Dari semua riwayat yang kita sebutkan, itu semua menunjukkan yang pertama sekali ketawadhuan para sahabat Nabi SAW. Padahal mereka orang yang dijamin masuk surga, dijamin. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Tabaraka wa taala, dijamin masuk surga. Apalagi mengucapkan di sini seperti Umar bin Khattab, mubashir bil jannah. Orang-orang yang dijamin 10 orang masuk surga dari kalangan para sahabat. Mereka ahli ibadah dan mereka pasti orang-orang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah memilih mereka sebagai sahabat Nabi SAW karena hati-hati mereka adalah hati yang paling bersih, yang paling ikhlas. Makanya mereka menjadi sahabat Nabi SAW. Walaupun demikian, takut apakah amal diterima atau tidak. Nah, ini pentingnya ada rasa khauf. Apa tuh khauf? Takut amal tidak diterima. Oleh karena itu kata para ulama, hendaknya orang itu ketika beribadah harus terkumpul 2 sifat, khauf dan roja.
Khauf takut amal ditolak, dan roja ada harapan atau harapan amal diterima. Tetapi jangan betul-betul khauf takut betul. Tidak ada roja harapan sama sekali. Nanti khawatirnya jatuh kepada pesimis, ya kan? Buat apa lagi aku beribadah ini gitu loh kan? Ada orang begitu kan? Dia sholat, nggak mungkin terima amalku, nggak sempurna pakaianku, nggak sempurna wuduku. Ya sudahlah, nggak usah beribadah lagi gitu kan? Pesimis sudah dia. Aku mau tobat, kayaknya Allah tidak terima tobatku. Kenapa? Aku sudah macam-macam dosa yang kubuat. Pernah begini, pernah begini, pernah begini. Tidak mungkin lagi aku akan diterima oleh Allah dari tobatku. Ini takut betul ini sudah, sehingga jatuh kepada apa? Pesimis. Al-qunut, pesimis, putus asa. Ada pula orang yang terlalu roja, berlebihan rojanya, harapan terus, bahkan sampai bisa memastikan bahwa amal dia diterima. Ini bahaya juga ini, sampai kepada sifat apa? Ujub. Apa itu ujub? Yakni sifat bahwa apa namanya? Bangga ya. Bangga terhadap amal ibadahnya, sehingga kalau melihat orang gimana dengan mata sebelah gitu loh kan, dia tuh nggak begini, dia begini. Ini juga bahaya, karena itu harus seimbang antara apa? Roja dan khauf, harapan dan rasa takut. Ini baru stabil kondisinya. Jadi pertama menunjukkan tawadhu para sahabat Nabi SAW, dan juga menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul ihtiqar, betul-betul menghinakan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghinakan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka betul-betul takut apakah amal diterima atau tidak. Kemudian juga di antara faedahnya yang disebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tadi, innama itaqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa orang bertakwa itu? Orang-orang yang ikhlas, mukhlisun. Nah, ini kita belajar bagaimana ikhlas. Ikhwani, bapak sekalian, demi Allah, saya katakan demi Allah, kita tidak akan bisa ikhlas sampai kita belajar ilmu agama terus menerus. Betul. Kita katakan saya ikhlas, itu di mulut saja, kan di hatinya belum tentu ikhlas. Dia ikhlas, tetapi riya dalam ikhlasnya, butuh ikhlas lagi. Banyak athar, banyak ucapan para salaf yang mereka mengatakan sangat berat, ya, menjaga keikhlasan sangat berat. Bahkan ada ulama mengatakan dari kalangan salaf, ketika aku mengajarkan ilmu, hatiku berbolak-balik. Terkadang ikhlas, terkadang riya, terkadang ikhlas, terkadang riya. Betul enggak? Begitulah. Penghafal Quran juga demikian, terkadang ikhlas, terkadang riya. Apalagi kita orang awam, orang jahil. Makanya sangat lucu ketika ada orang awam misalkan, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Padahal mereka tak tahu apa itu ikhlas sesungguhnya. Karena ikhlas itu adalah amal soleh, amal hati, dan butuh ilmu untuk melakukannya. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Untuk mengakhiri kajian kita ini, Ana akan membawakan satu riwayat yang sahih dari Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, tentang bagaimana kekuatan al-ikhlas. Kekuatan niat yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan hanya salah satu syarat diterimanya amal soleh, bahkan ikhlas juga menjadi penyelamat orang itu ketika dalam kondisi susah, payah, dalam kondisi sulit. Dan ikhlas, kita tahu bahwa ada dua syarat mutlak sebagai
syarat diterimanya amal soleh. Apa itu? Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ibadah, terutama tauhid, beriman, bertauhid, dan ikhlas ini adalah buah dari tauhid. Yang kedua apa? Mutaba'atun Nabi SAW, sesuai apa? Sunnah Nabi SAW. Harus terkumpul dua ini. Mungkin kita beramal sesuai sunnah. Alhamdulillah, kan begitu. Kita belajar sesuai sunnah, bagaimana sholat, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana bacaannya. Kita katakan insya Allah sesuai sunnah. Saya tahu dalilnya, kenapa saya takbir begini, kenapa saya baca doa ini, bagaimana saya ruku, bagaimana saya sujud, bagaimana saya berwudu. Saya tahu dalilnya semua. Saya belajar itu. Alhamdulillah sesuai sunnah. Tapi apakah Anda pastikan Anda ikhlas? Nah, ini saya akan bawakan sebuah riwayat yang cerita ini masyhur sesungguhnya di tengah-tengah kaum muslimin. An Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Ini meriwayatkan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu an-Nabi SAW yaqul. Aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, atau bisa dikatakan beliau bercerita. Apa cerita beliau SAW? Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Suatu ketika ada 3 orang. Orang ini orang terdahulu. Ini bukan di tengah-tengah kalian, orang terdahulu. Mereka itu berjalan, kemudian mereka pun berteduh di satu gua, dan mereka pun masuk ke situ. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasadat alaihimul ghar. Tiba-tiba ketika mereka di dalam gua tadi, ada batu besar yang menutupi gua tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, karena mereka tahu ini, kita dalam gua, batu besar jatuh menutupi apa? Gua tersebut. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan keluar kecuali kepada siapa? Meminta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka meminta pertolongan. Maka mereka pun mengatakan begini, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Kalian tidak akan selamat dari batu besar ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian yang paling ikhlas. Maka satu orang pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku punya orang tua, syaikhani kabirani. Punya orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la malan. Aku tidak pernah memberikan minum atau makanan kepada mereka berdua, atau aku selalu mengutamakan mereka berdua daripada keluargaku dan budaknya. Artinya orang ini punya amal soleh, yaitu selalu mengutamakan kedua orang tuanya. Sampai makan dan minum pun didahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Fala abi talabu syajari yauman falam urih alaihima. Suatu ketika aku pun harus mencari kayu dan makanan untuk mungkin menggembala kambing atau sapi, sehingga jauh jaraknya, bukan seperti biasanya. Ketika pulang sudah melihat orang tuanya sedang tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka aku pun mulai membuatkan minuman
disebutkan di sini di waktu malam atau waktu sore. Maka aku mendapati mereka sedang tertidur. Mereka berdua sedang tertidur. Fakarihtu an uqillahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Maka aku pun tidak senang kalau membangunkan mereka berdua. Atau aku mengutamakan, mendahulukan keluargaku dan yang lainnya. Tidak mau dia. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun tetap di situ, sedangkan cangkir atau gelas minuman itu, susu itu tetap ada di tanganku. Antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajru wasbiyatu yatadaghawna inda qadami. Maka aku pun menunggu sampai mereka terbangun hingga waktu fajar. Maka ada terdengar suara kelaparan ya di bawah kakiku. Maka mereka berdua pun terbangun, orang tuanya terbangun, fasyariba wabuqahuma. Maka mereka pun minum ya minuman yang telah disediakan oleh anaknya tadi. Jadi apa amal solehnya di sini? Apa amal solehnya? Berbakti kepada orang tua yang syaikhani, yang sudah tua lagi. Ini paling berat ini. Berbakti kepada orang tua yang sudah tua sekali. Padahal dia punya anak istri. Tetap mengutamakan kedua orang tuanya. Allah. Itu amal soleh. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa dia katakan? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu, amal soleh tadi, betul-betul berharap wajah Engkau ya Allah, fafarij anna, maka berikan kami jalan keluar, selamatkan kami. Maka batu itu pun bergeser, tetapi mereka tidak bisa keluar. Kemudian berdoa satu lagi, orang yang kedua, mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, aku punya anak pamanku. Aku memiliki anak perempuan pamanku. Berarti siapanya nih? Anak pamannya berarti sepupunya. Disebutkan kuntu uhibbuha. Aku sangat mencintai dia sebagaimana laki-laki mencintai perempuan. Sangat cinta sekali. Faradtuha 'ala nafsiha, maka aku pun ingin, ya kalau bahasa kita ingin menggaulinya atau ingin memperkosanya. Famtana'at, maka dia pun tidak mau. Hatta alamat bihasanah, sampai kemudian berlalulah setahun. Minasinin faja'atni, maka dia pun datang kepadaku. Disebutkan bahwa perempuan ini awal tidak mau berzina dengan laki-laki ini. Tapi mungkin karena ada ujian, ada merasa lapar, kekurangan, ya, masalah ekonomi, ya, maka perempuan ini pun datang kepada laki-laki tersebut dan meminta uang sebanyak sebanyak 20 dinar, 120 dinar. Ya. Maka laki-laki mengatakan fa'ataituha 20 dinarin. Maka aku berikan kepada dia ya 120 dinar. Banyak enggak itu, Pak? Banyak ya? Dinar itu uang emas kan? Banyak itu. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Maka dengan uang itu maka perempuan ini pun mau berkhalwah. Ini mau berdua-duaan dalam kamar, ya, ingin berzina mau perempuan tersebut. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku pun telah ingin melaksanakan zina tersebut. Dalam riwayat disebutkan falamma qa'adtu baina rijalaiha, maka ketika aku sudah duduk di atas pahanya, ada sudah mulai eksekusi ini kan. Apa kata perempuan ini kepada laki-laki ini? Ya, ini sudah berada di mana? Di atas pahanya perempuan tersebut. Apa kata perempuan ini kepada laki-laki tersebut? Ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqih. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau hancurkan emas itu
kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya apa? Jangan kamu hancurkan emas itu kecuali dengan cara yang benar. Jangan kamu hancurkan keperawananku kecuali dengan cara menikah, kan begitu? Kalau mau artinya cincin tadi itu ibaratnya apa? Keperawanan. Ya. Bihaqi dengan cara yang benar dengan pernikahan. Fansaraftu anha wa yahabun nas ilaihi. Maka ketika dikatakan demikian, bertakwalah kepada Allah dan kamu hancurkan emas cincin itu kecuali dengan cara yang benar, maka beliau pun langsung berpaling, tidak melanjutkan lagi. Apa amal solehnya di sini? Meninggalkan yang haram karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin penting ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan gantikan yang terbaik dari itu semua. Orang ini meninggalkan sesuatu karena yang haram karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia mengatakan begini kepada Allah, berdoa, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu, yakni menghindari yang haram karena Engkau ya Allah, atau menghindari yang haram, perzinahan tadi karena Engkau ya Allah, betul-betul karena Engkau ya Allah, maka selamatkan kami dari bencana ini, dari musibah ini. Maka batu itu pun bergeser lagi, tetapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berdoa juga, mengatakan begini, ya Allah, Allahumma istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, kalau bahasa kita, aku pernah punya anak buah dan aku selalu memberikan upahnya pada waktunya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali ada satu orang, tarakal ladinahu wa dhahaba. Ada satu orang tidak mengambil upahnya, gajinya, dan dia pergi begitu saja. Fatamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Dan gajinya tadi aku kembangkan, ya kan? Dikembangkan oleh dia. Mungkin dia buat bisnis itu kan, gaji dia tadi itu dibikin bisnis atau dibelikan kambing, onta, kemudian beranak pinak onta tersebut. Ya. Faja'ani ba'da hin, maka datanglah dia setelah beberapa lama. Faqal, berkata kepada bosnya ini, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tolong berikan upahku yang dahulu. Mana gajiku? Faqultu kullu ma tara min ajrik, semua yang engkau lihat saat ini adalah upahmu. Apa yang dilihat? Ada unta, ada sapi, ada kambing, semua gaji kamu. Faqultu, maka dikatakan anak buah kepada bosnya tadi, ya Allah, wahai hamba Allah, la tastazi'u bi, jangan kamu meremehkan aku atau jangan kamu menghina aku. Kata bosnya, aku tidak pernah menghinamu, tidak pernah meremehkanmu, tidak pernah menghinamu. Maka fa'akhadahu kullahu fastaqahu faladat min syai'ah, maka dia pun mengambil semuanya, ya, maka meninggalkan bosnya tadi dan tidak meninggalkan sedikit pun. Artinya bos ini memiliki amal soleh. Yang pertama apa? Amanah terhadap gaji karyawannya, gaji anak buahnya, amanah. Dan bahkan yang paling luar biasanya, dia kembangkan uang itu berlipat-lipat ganda, kemudian diserahkan kepada anak buahnya seutuhnya tanpa mengambil sedikit pun. Nah, ini luar biasa ini kan? Apa kata orang ini? Ya Allah, kalau seandainya yang aku lakukan itu betul-betul karena Engkau ya Allah, mengharapkan wajah Engkau ya Allah, maka bebaskan kami dari musibah ini. Fanfajarati sakhratu fakharaju yamshun, maka kemudian batu itu pun bergeser, terbuka, dan mereka pun keluar dan mereka pun pergi. Nah, ada beberapa faedah dari hadis ini, dari cerita ini. Hadis ini sahih dan Muslim, Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Pertama, kekuatan ikhlas bisa menyelamatkan orang tersebut dari kesulitan, bencana dan segala macam. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memiliki amal-amal soleh yang tidak diketahui kecuali Allah Tabaraka wa taala.
Hatta istri kita pun jangan tahu. Yang kedua, bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul sebagai wasilah doa kita dengan amal-amal soleh. Ini boleh, ini disyariatkan. Ya, disyariatkan, anjurkan dalam agama bertawassul dengan amal soleh. Kita mungkin pernah bersedekah setiap hari 1.000 rupiah tiap hari kepada anak yatim tiap hari. Tidak ada yang tahu. Kita katakan, ya Allah, kalau seandainya aku bersedekah tadi karena Engkau, selama ini bersedekah karena Engkau, ya Allah, mudahkan rezekiku, mudahkan urusanku, dan segala macam. Jadi boleh bertawassul dengan amal soleh. Juga boleh bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Kalau orang mengatakan Allahumma ya Allah, seakan-akan tergabung semua nama-nama Allah di situ. Artinya ya Allah, Maha Pemberi, Ar-Razzaq, ya, Maha At-Tawwab, Maha Ghaffar, Maha apa lagi? Dan segala macam nama Allah Tabaraka wa Ta'ala terhimpun di dalam ucapan Allahumma. Kita banyak dosa, kita katakan Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ighfirli. Kita ingin kaya, Allahumma ghani. Ya, wahai Maha Kaya, Allah makfini, ya Allah cukupkan aku. Kita ingin rezeki, Allahumma ya Razzaq. Kita ingin bertobat, Allahumma ya Tawwab, Maha menerima taubat. Kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bertawassul dengan doa orang soleh. Ada orang soleh, kita yakin dia orang soleh, kita katakan, wahai fulan, doakan aku semoga mudah urusanku. Doakan aku semoga bisa lulus ujian sana sini, mudahkan aku. Itu boleh. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, ini penting ini. Ya. Oleh karena itu, ulama mengatakan tidak boleh bertawassul dengan orang soleh yang telah meninggal. Bahkan Nabi SAW demikian. Bahkan Nabi SAW pun demikian. Tidak boleh bertawassul dengan Nabi SAW setelah beliau wafat. Ya. Dan kita tidak melihat riwayat bahwasanya para sahabat bertawassul dengan Nabi SAW ketika beliau telah wafat, tidak. Tapi kalau sebelum wafat, na'am, mereka bertawassul dengan Nabi SAW, meminta doa, ya Rasulullah, doakan kami supaya turun hujan. Ya Rasulullah, doakan kami agar hujan ini pun turun. Ya Rasulullah, doakan ibuku masuk Islam, seperti ucapan Abu Hurairah kepada Nabi SAW, meminta doa. Setelah beliau wafat, para sahabat lain pun bertawassul dengan sahabat yang lainnya, kepada Umar, kepada Abu Bakar, dan kepada yang lainnya, kepada Ibu Aisyah. Doakan kami, doakan kami, doakan kami. Adapun kepada orang soleh yang telah meninggal, maka tidak dibolehkan bertawassul kepada mereka. Dan bahkan mereka pun masyghulun bi ni'am. Mereka itu sibuk dengan kenikmatan di alam kubur. Orang soleh sibuk dengan kenikmatan di alam kubur. Nah, ini adalah ya, kekuatan ikhlas, ya, dan juga bolehnya kita bertawassul dengan hal-hal yang tadi kami sebutkan, 3 tadi, dengan amal soleh, dengan doa orang yang soleh, dan dengan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah jami'an, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal-amal soleh kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan terus-menerus semangat untuk kita semua untuk tetap belajar ilmu agama, belajar ilmu Islam, memahami agama, dan itu insya Allah tanda-tanda Allah inginkan kebaikan kepada kita semua. Demikian ikhwani rahimakumullah, semoga apa yang Anda sampaikan pada malam ini bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri dengan bacaan kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.